Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi ada yang nanya sama saya tentang dia mau baca Quran, tapi temennya juga mau baca Quran, sementara temennya nggak bawa Quran. Lalu kemudian dia ambil Qurannya, dia bilang, kamu aja deh duluan yang baca Quran. Oke. Nah teman-teman, ini boleh nggak sih mendulukan orang lain untuk melakukan ibadah dibanding kita, gitu ya? Kan dalam agama Islam ini diajarkan tolong menolong. So bagaimana hukumnya jika kita memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sementara kita belum lagi baca Quran yang tadinya kita berikan kepada orang itu? Ini ada contoh, ini hanya contoh kasus teman-teman untuk kita ulik dan kita bahas. Stay tune sampai akhir ya. Oke teman-teman, dalam agama Islam bahwa dalam hal dunia utamakanlah orang lain. Misalnya nih kita mau ke pasar nih naik motor gitu ya. Lalu kemudian anak kita di belakang kita lagi bawa motor gitu ya. Lalu ada ibu-ibu yang mau ke pasar. Kita bilang, "Bu, ibu aja nih yang sama anak saya nih. Anak saya bawa motornya dan ibu di belakang. Saya jalan kaki aja." Misalnya, dalam hal dunia orang duluan, is okay. Ini bagus, ini boleh. Kita mau nyebrang, ngantri, kita dulukan orang lain. Silahkan bu, duluan, itu boleh. Kita lagi di kereta api, lagi duduk, lihat ibu-ibu hamil, orang sudah tua. Kita kemudian berdiri dan kita bilang sama dia, "Bu, silahkan duduk." Itu boleh, itu luar biasa, itu oke. Tapi ingat teman-teman, dalam hal akhirat kita duluan. Tapi tenang ya, tunggu sampai akhir ya. Dalam hal akhirat kita duluan. Contoh, kita lagi pakai mukena, kita mau sholat, teman kita mau sholat juga, dia buru-buru, lalu kemudian kita bilang sama dia, "Kamu aja di duluan," gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Dalam hal akhirat kita duluan, dalam hal dunia orang lain duluan. Misalnya kita lagi baca Quran, teman kita mau baca Quran juga, terus kita kasih Quran kita ke dia, "Kamu aja deh dulu," itu nggak boleh teman-teman, karena dalam hal akhirat kita duluan. Kita misalnya mau masuk masjid ngantri, terus kita bilang sama teman, "Kamu aja deh duluan, aku belakangan." Nggak boleh. Kadang-kadang teman-teman bahayanya adalah kita merasa bahwa kita itu sudah sangat baik, padahal kita melakukan kebaikan yang salah teman-teman. Nah teman-teman yang saya sayangi karena Allah, jadi kenapa? Karena pada akhirnya di akhirat itu kita juga masing-masing kok. Ya mau dia suami, mau dia orang tua, mau dia anak, toh pada akhirnya di akhirat kita masing-masing. So dalam hal akhirat dulukan diri kita. Nah tetapi dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus, misalnya sedang berada umroh gitu ya. Misalnya kami sebagai tour leadernya gitu ya, ketika masuk Hijr Ismail mendulukan orang lain. Karena situasi sudah sangat padat gitu ya. Dan kami bisa pergi dengan sendiri, bisa malam, bisa jam 2 malam gitu ya. Kami bisa pergi sendiri dan kami memprioritaskan orang-orang yang lebih duluan, yang jarang datang ke Makkah dan Madinah. Kami letakkan dia di depan dan fungsi kami di belakang sebagai menjaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya tidak ada yang tersesat atau ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah selagi kami berniat untuk masuk dan melakukan ibadah, maka hukumnya boleh mendulukan orang lain di depan, maka kami di belakang. Karena akan terlalu banyak mudarat jika ada kami di depan mendahulukan ibadah kami sementara jemaahnya di belakang. Itu hanya pada kasus tertentu, termasuk di dua Masjidil Haram. Atau misalnya teman-teman, kalau di Masjidil Haram itu banyak sekali yang dibolehkan. Misalnya sholat tanpa ruku itu boleh, kita cuman berdiri doang gitu ya. Terus karena digeser-geser kita nggak ruku, maka hukumnya sah. Atau kita berdiri tergeser pindah lagi, berdiri tergeser pindah lagi. Kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu dibolehkan. Atau misalnya kita lewat di depan orang sholat di tanah air nggak boleh, tapi kalau di Masjidil Haram masih diperbolehkan. Dan banyak hal lagi yang dikhususkan cuman di dua tanah haram. So teman-teman, assalamualaikum.